Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang kami bawakan yaitu komponen dan operasi pada internet. Disusun oleh kelompok 12, Noris Dwi Saputra dengan NIM 2107664, Noviandri Rahmat dengan NIM 2107665, dan saya sendiri Regina Valda dengan NIM 2107669. Pada mata kuliah Konsep Sistem dan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Titi Sri Wahyuni. Sebelum mengenal komponen dan operasi pada internet, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari internet. Secara umum, internet ialah sebuah jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Dan secara khusus, internet ialah suatu jaringan komputer yang terbesar di dunia karena dapat menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Ada beberapa pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama, menurut Drew Hewitt, internet adalah istilah teknologi yang muncul mulanya pada akhir tahun 60-an, yaitu pada saat United States Department of Defense atau DoD memerlukan suatu standar baru dalam melakukan komunikasi internet working. Standar baru inilah haruslah merupakan standar yang sanggup menghubungkan berbagai jenis komputer di DoD dengan komputer milik kontraktor militer, organisasi penelitian atau juga yang ilmiah seperti di universitas. Jaringan ini harus kuat, aman, dan tahan kerusakan sehingga mampu juga dioperasikan pada kondisi minimum akibat bencana maupun perang. Yang kedua, menurut Onno Purbo. Definisi internet menurut Onno Purbo adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi, semacam web, VoLP, atau email. Menurut Utomo, internet adalah singkatan dari International Network, yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari berbagai jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya, menurut Supriyanto, internet adalah suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol TCP atau IP atau Transmission Control atau Internet Protocol. Menurut Harjono, internet adalah kumpulan dari beberapa komputer, yang bahkan bisa mencapai jutaan komputer di seluruh dunia, yang saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lain. Agar komputer bisa saling terkoneksi satu sama lain, maka diperlukan media untuk saling menghubungkan antara komputer. Media yang digunakan itu bisa menggunakan kabel atau serat optik, satelit, atau lewat sambungan telepon. Selanjutnya, menurut Ramdhani, internet adalah suatu sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang bisa menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. Dan yang terakhir, menurut Sibero, internet atau juga yang merupakan kependekan dari Interconnected World Network adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global. Materi selanjutnya adalah komponen penyusun komputer yang akan disambung oleh teman saya Noviandri. Saya persilahkan. Saya Noviandri Rahmat dengan NIM 2107665 akan menjelaskan tentang komponen penyusun internet. Komponen penyusun internet yang pertama adalah WWW atau World Wide Web. WWW ialah sistem server internet yang mendukung aplikasi hypertext untuk mengakses beberapa protokol internet antarmuka. Hampir semua protokol yang ada di internet dapat diakses melalui web, termasuk seperti email, telnet, FTP, dan Usenet News. Yang kedua adalah email. Email atau surat elektronik merupakan layanan yang dapat memudahkan atau membantu dalam pengiriman pesan atau berkas melalui email. Dapat diterima dalam waktu hitungan detik saja. Yang ketiga adalah telnet.
merupakan suatu program untuk login ke komputer lain internet sehingga bisa mengakses database online seperti katalog, perpustakaan, layanan chatting, dan masih banyak lagi. Untuk telnet ini ke komputer lain yang perlu untuk diketahui alamat komputer tersebut. Untuk alamat tersebut berupa kata seperti mail, UNS, X, ID, atau bisa berupa angka seperti 202.158.243. Selanjutnya adalah FTP atau File Transfer Protocol, merupakan metode yang dapat digunakan untuk mentransfer file atau satu komputer ke komputer lain di internet. Situs FTP ini berisi buku, e-book, artikel software, game, gambar, dan semua file yang ada di komputer dapat ditransfer melalui FTP. Yang kelima adalah Usenet News, merupakan sistem diskusi yang dimana jutaan komputer saling bertukar informasi dalam banyak topik. Perbedaan utama antara Usenet News dan mailing list ialah bahwa Usenet message yang disimpan di komputer pusat server dan user harus terhubung ke komputer tersebut untuk dapat membaca atau mendownload pesan dikirim ke mailbox tiap-tiap anggota. Yang keenam adalah mailing list. Internet ialah tempat yang sangat luas bagi komunitas diskusi dengan topik tertentu didistribusikan lewat email. Suatu wadah untuk mengumpulkan email-email dalam komunitas tertentu ialah dengan cara mailing list ini. Yang ketujuh adalah teknologi transmisi. Teknologi transmisi terbagi dua. Yang pertama adalah jaringan broadcast, yaitu memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Yang kedua adalah jaringan point-to-point, terdiri dari beberapa hubungan pasangan individu dari mesin-mesin. Yang ke-8 adalah web browser. Web browser merupakan salah satu jenis program klien yang dapat mengakses beberapa layanan internet. Untuk mengakses layanan tertentu pada jaringan internet, web browser menggunakan konsep URL atau Uniform Resource Locator untuk menuliskan alamat yang akan diakses. Web browser saat ini yang banyak digunakan seperti Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox, Opera, dan sebagainya. Yang ke-9 adalah search engine. Search engine atau mesin pencari adalah sebuah sistem perangkat lunak yang didesain untuk melakukan pencarian data atau informasi di World Wide Web atau WWW. Hasil pencarian akan menampilkan serangkaian informasi yang bersumber dari website atau blog tertentu. Hasil pencarian ini sering disebut Search Engine Result Page. Selain halaman website, informasi yang ditampilkan bisa berupa gambar, video, atau tipe file lainnya. Yang ke-10 adalah webpack atau halaman web, yaitu sekelompok data yang tampil di World Wide Web atau WWW. Informasi ini dapat dimunculkan dengan menyebutkan alamat email yang dikenal dengan istilah URL. Halaman web ini dibuat dalam suatu format standar HTML atau Hypertext Markup Language, di mana dokumen HTML tersebut disimpan dalam suatu server, sedangkan untuk menampilkan halaman tersebut digunakan web browser. Yang ke-11 adalah URL. URL adalah lokasi dari sebuah file di dalam web. Beberapa contoh URL antara lain http://www.facebook.com atau http://kaskus.us/. URL yang Anda pilih akan digunakan oleh pengunjung atau Anda sendiri. Untuk mengakses website Anda atau URL bisa disebut juga dengan domain. Domain hanya mengacu pada sistem penamaan alamat internet protokol, sedangkan URL adalah sarana untuk menentukan alamat yang pengunjung pakai untuk mengakses internet. Yang terakhir atau yang ke-12 adalah web blog. Blog berasal dari kata web dan log, yang berarti catatan online yang berada di web. Pengertian yang lebih lengkap, blog adalah situs web yang berisi tulisan atau artikel atau informasi yang bermanfaat yang diupdate atau diperbarui secara teratur dan dapat diakses secara online, baik untuk umum maupun pribadi. Terima kasih kepada teman kami Noviandri yang telah menyampaikan materi.
Materi selanjutnya yaitu bentuk dan ukuran jaringan komputer yang akan disampaikan oleh teman kami, Nuris Dwi Saputra. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Dwi Saputra dengan NIM 21076064. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk, ukuran jaringan komputer dan manfaat komputer bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bentuk dan ukuran jaringan komputer. Yang pertama, LAN atau Local Area Network, suatu jaringan yang mempunyai suatu jaringan lokal yang berada dalam suatu lokasi fisik yang sama dengan dapat menghubungkan komputer dengan komputer yang lainnya dengan menggunakan kabel yang terhubung ke perangkat yang digunakan bersama. Pada jaringan ini memungkinkan pemakai dapat menggunakan printer dan alat penyimpanan secara bersamaan, menggunakan program dan saling berkirim pesan atau email ke satu atau lebih pengguna komputer lainnya dalam kantor kecil yang sama. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Ini adalah versi lain yang berkurang lebih besar dan mencakup seperti kantor-kantor dalam perusahaan yang berdekatan atau sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan maupun umum. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network. Pada jaringan komputer yang satu ini dapat mencakup geografis yang sangat luas, seringkali mencakup sebuah negara ataupun sebuah benua. Poin selanjutnya yaitu manfaat internet untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sumber beragam berwawasan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem dan akademik. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, menjaga keamanan warga negara. Yang kelima, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Yang keenam, memperluas ruang pertemanan. Dan yang terakhir, media hiburan. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekianlah presentasi dari kelompok 12. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.